Di persimpangan gurun pasir yang keras dan lembah subur yang tersembunyi, berdiri sebuah peradaban yang menolak tunduk pada alam, Hadramaut. Bukan sekadar titik di atas peta, tanah ini adalah kawah cendera di muka tempat manusia, iklim, dan tradisi berakar selama ribuan tahun. Membentuk identitas yang tidak hanya bertahan, tapi juga merentang jauh melintasi samudera hingga ke tanah air kita. Hadramaut terletak di bagian timur negara Yaman dan merupakan wilayah terbesar di Yaman. Ibu kotanya adalah Mukalla dengan koordinat sekitar 16 derajat lintang utara dan 49 derajat bujur timur. Adapun batas wilayah Hadramaut yaitu sebelah timur berbatas dengan Al-Mahrah, sebelah barat dengan Al-Jauf dan Marib, sebelah selatan dengan Sabwah serta Laut Arab, dan sebelum utara berbatasan dengan Gurun Rub al-Khali yang menuju wilayah Arab Saudi. Secara geografis, Hadramaut terbagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu daerah pesisir di sepanjang Laut Arab, Lembah Hadramaut atau Wadi Hadramaut, serta dataran tinggi dan wilayah gurun. Wilayah ini memiliki iklim yang kering, sedangkan daerah lembah menjadi pusat permukiman penduduk dan aktivitas ekonomi. Setelah kita mengenal letak dan batas wilayah Hadramaut, sekarang kita akan membahas bagaimana alam membentuk kehidupan di sana, mulai dari iklimnya hingga tantangan-tantangan alam yang dihadapi penduduknya sejak dahulu kala. Hadramaut memiliki iklim arid hingga semi-arid, alias kering hingga setengah kering, dengan curah hujan tahunan yang sangat rendah, berkisaran antara 50 hingga 200 mm saja per tahun. Suhu dataran tinggi dan lembahnya bisa melampaui 40 derajat Celcius pada musim panas. Secara fisik, Hadramaut adalah wilayah pegunungan yang dibelah oleh sebuah lembah besar, Wadi Hadramaut, serta jalur pesisir sempit di selatan yang menghadap Laut Arab. Karena curah hujan yang minim, pertanian hanya bisa berkembang di lembah bagian atas, di tanah aluvial yang sesekali dialiri banjir musiman. Sementara itu, lembah bagian bawah yang mengalir ke laut nyaris tidak berpenghuni. Kondisi inilah yang membuat penduduk Hadramaut sejak zaman dahulu sangat bergantung pada sistem irigasi dan pemanfaatan air hujan musiman untuk bertahan hidup di tengah tanah yang kering dan keras. Tantangan alam paling mendasar di Hadramaut adalah krisis air. Curah hujan yang tidak menentu, ditambah menyusutnya cadangan air tanah, membuat degradasi lahan pertanian dan padang rumput menjadi masalah yang terus berulang. Wilayah ini juga menghadapi ancaman deforestasi, tutupan pohon, serta tekanan terhadap ekosistem pesisir dan lautnya. Ironisnya, meski dikenal sangat kering, Hadramaut justru sangat rentan terhadap hujan deras dan banjir bandang ketika badai datang. Karena tanahnya keras dan gersang, air hujan tidak terserap dengan baik. Sehingga, ketika hujan turun, air mengalir deras melalui wadi-wadi yang biasanya kering, merusak rumah, sumur, ladang, dan bahkan mengubur batas-batas lahan warga hingga memicu sengketa tanah antar warga. Contoh paling nyata dari kerentanan ini terjadi pada tahun November 2015. Ketika siklon tropis Chupala menghantam pesisir Hadramaut. Ini merupakan sekuat badai tropis pertama yang tercatat mendarat di Yaman sejak pencatatan modern dimulai tahun 1940-an. Chupala membawa curah hujan setara dengan curah hujan setahun penuh, namun turun hanya dalam 1 hari. Kota pelabuhan Mukalla, kota terbesar kelima di Yaman, terendam banjir parah, jalan pesisir rusak berat, listrik padam total, dan ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang di Hadramaut dan sebuah terdampak, dengan puluhan rumah hancur dan sejumlah korban jiwa akibat banjir maupun bangunan yang roboh. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana wilayah yang secara historis kering justru bisa menjadi sangat rapuh ketika menghadapi cuaca ekstrim, apalagi di tengah keterbatasan infrastruktur dan situasi sosial politik yang sulit. Dari krisis air hingga ancaman banjir bandang, alam Hadramaut yang justru menjadi salah satu faktor yang membentuk karakter dan cara hidup masyarakatnya, mendorong mereka membangun sistem irigasi, arsitektur tanah liat yang ikonik, hingga budaya gotong royong dalam menghadapi tantangan alam. Kondisi geografis dan lingkungan inilah yang menjadi latar belakang pentingnya sebelum kita masuk ke pembahasan budaya masyarakat Hadramaut selanjutnya. Budaya kaum Hadrami, sistem sosial. Sistem sosial masyarakat Hadrami terbentuk dari perpaduan antara ajaran Islam, tradisi kekerabatan, dan budaya lokal yang telah berkembang selama berabad-abad di wilayah Hadramaut, Yaman.
Kehidupan mereka sangat menekankan pentingnya ikatan keluarga, sehingga keluarga besar menjadi pusat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Nilai saling menghormati, terutama kepada orang tua, ulama, dan sesepuh, menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat Hadrami juga dikenal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, seperti dalam penyelenggaraan pernikahan, kegiatan keagamaan, maupun ketika menghadapi musibah. Tradisi musyawarah selalu diutamakan dalam menyelesaikan persoalan keluarga dan masyarakat. Peran ulama, khususnya para habaib dan masyaikh, juga sangat dihormati sebagai pembimbing agama sekaligus tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan sosial. Ketika bermigrasi ke berbagai negara, termasuk Indonesia, kaum Hadrami tetap mempertahankan nilai-nilai tersebut sambil beradaptasi dengan budaya setempat melalui proses asimilasi yang harmonis. Budaya kaum Hadrami, arsitektur tanah liat. Salah satu warisan budaya Hadrami yang paling terkenal adalah arsitektur tradisional berbahan dasar tanah liat yang berkembang di wilayah Hadramaut. Bangunan-bangunan ini dibuat menggunakan bata dari campuran tanah liat dan jerami yang dijemur hingga mengeras, kemudian disusun menjadi rumah-rumah bertingkat yang mampu bertahan selama ratusan tahun. Dinding yang tebal berfungsi menjaga suhu ruangan tetap sejuk pada siang hari dan hangat pada malam hari, sehingga sangat sesuai dengan kondisi iklim gurun yang panas dan kering. Selain itu, jendela berukuran kecil dan sistem ventilasi dirancang untuk memaksimalkan sirkulasi udara sekaligus mengurangi masuknya panas. Salah satu contoh paling terkenal adalah kota Shibam di Hadramaut, yang memiliki ratusan bangunan bertingkat setinggi 5 hingga 11 lantai. Karena keunikannya, kota ini sering dijuluki sebagai Manhattan of the Desert atau pencakar langit gurun dan diakui sebagai warisan budaya dunia. Arsitektur tanah liat ini menunjukkan kemampuan masyarakat Hadrami dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk menciptakan hunian yang kokoh, nyaman, dan ramah lingkungan. Budaya masyarakat di sini adalah harmoni yang indah antara tradisi Arab yang kokoh dan nilai-nilai Islam yang mendalam. Penasaran seperti apa kehidupan mereka sehari-hari? Yuk kita ulas! Jadi, kita bicara soal tradisi dan budaya sosial. Nah, sejak dulu, masyarakat Hadramaut itu dikenal memiliki semangat menantau yang luar biasa. Mereka berlayar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Nusantara, bukan cuma untuk berdagang, tapi mereka juga membawa misi kedamaian dan dakwah. Uniknya, meski tangguh di luar, di rumah, mereka adalah pribadi yang sangat sederhana dan legendaris dalam memuliakan tamu. Bagi mereka, tamu adalah berkah yang harus disambut dengan penghormatan terbaik. Oke, selanjutnya, mari rasakan denyut nadi spiritualitas mereka melalui tradisi keagamaan. Nafas kehidupan di Hadramaut sangat kental dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan madhab Syafi'i. Nilai-nilai ini dijaga ketat lewat tradisi tasawuf yang teduh, amalan spiritual harian, serta ziarah dan perayaan keagamaan yang selalu semarak namun tetap syarat akan kekhidmatan. Lalu, seperti apa sih karakter masyarakat asli Hadramaut itu? Jadi, mereka itu adalah jiwa-jiwa yang sangat mencintai ilmu dan menaruh rasa hormat yang luar biasa tinggi kepada para ulama serta orang tua. Nah, karakter ini tuh melahirkan masyarakat yang dermawan, ramah, peduli sesama, dan diikat oleh rasa persaudaraan yang sangat kuat. Di Hadramaut, kebersamaan adalah fondasi segalanya. Jadi, dari Hadramaut, kita belajar bahwa sejauh apapun kita melangkah, kesederhanaan, penghormatan pada ilmu, dan ketulusan berbagi adalah identitas yang sejati. Demografi kondisi penduduk di Hadramaut saat ini. Hadramaut merupakan wilayah terbesar di Yaman dengan luas lebih dari 160.000 km persegi. Meskipun wilayahnya sangat luas, jumlah penduduknya tidak tersebar secara merata. Sebagian besar masyarakat memilih tinggal di daerah lembah yang memiliki sumber air, wilayah pesisir, serta kota-kota besar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kota Al-Mukalla merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota provinsi Hadramaut. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelabuhan utama yang menghubungkan Hadramaut dengan berbagai wilayah melalui Laut Arab. Kehidupan masyarakat di kota ini berlangsung cukup dinamis, mulai dari aktivitas pasar tradisional, perkantoran, hingga kegiatan perikanan yang menjadi salah satu sumber penghasilan utama. Selain Al-Mukalla, terdapat kota-kota penting lainnya seperti Tarim yang dikenal sebagai pusat pendidikan Islam, serta Seyut yang menjadi pusat perdagangan dan pelayanan masyarakat di kawasan lembah Hadramaut. Masing-masing kota memiliki karakter dan peran yang berbeda, namun saling mendukung kehidupan masyarakat di wilayah ini. Mata pencaharian penduduk Hadramaut cukup beragam. Sebagian masyarakat bekerja sebagai pedagang, nelayan, petani, pegawai pemerintahan, hingga pelaku usaha kecil.
Di daerah lembah, pertanian masih menjadi sumber kehidupan, terutama dengan memanfaatkan air dari wadi untuk menanam kurma, gandum, buah-buahan, serta berbagai tanaman lainnya. Sementara itu, masyarakat pesisir banyak menggantungkan hidup pada hasil laut dan perdagangan. Pendidikan juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Hadramaut. Selain sekolah formal, wilayah ini dikenal memiliki banyak lembaga pendidikan Islam yang telah melahirkan ulama dan cendekiawan sejak ratusan tahun lalu. Hingga kini, banyak pelajar dari berbagai negara datang ke Hadramaut, khususnya ke kota Tarim untuk memperdalam ilmu agama. Namun, kehidupan masyarakat Hadramaut tidak lepas dari berbagai tantangan. Konflik yang terjadi di Yaman dalam beberapa tahun terakhir turut mempengaruhi kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, serta pembangunan infrastruktur. Sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok. Meskipun demikian, dibandingkan beberapa wilayah lain di Yaman, Hadramaut relatif lebih stabil sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masih dapat berlangsung. Semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kemampuan beradaptasi menjadi kekuatan utama masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan. Di tengah segala tantangan tersebut, masyarakat Hadramaut terus mempertahankan identitas mereka sebagai masyarakat yang religius, bekerja keras, serta memiliki hubungan yang erat dengan sejarah dan tradisi. Kehidupan mereka hari ini menjadi bukti bahwa sebuah masyarakat dapat terus bertahan dan berkembang meskipun berada di tengah kondisi yang penuh keterbatasan. Kaum Hadrami adalah masyarakat yang berasal dari wilayah Hadramaut di bagian selatan Yaman. Sejak berabad-abad lalu, mereka dikenal sebagai kelompok masyarakat yang memiliki tradisi merantau yang sangat kuat. Faktor geografis Hadramaut yang cenderung kering dan terbatas sumber daya alamnya mendorong banyak penduduknya untuk mencari penghidupan di luar negeri. Selain faktor ekonomi, motivasi dakwah, perdagangan, pendidikan, dan jaringan kekerabatan juga menjadi pendorong utama migrasi mereka. Sejak sekitar abad ke-10 hingga awal abad ke-20, kaum Hadrami membangun jaringan diaspora yang luas di berbagai kawasan Samudra Hindia. Mereka bermigrasi ke wilayah-wilayah seperti India, Sri Lanka, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, wilayah pesisir Tanzania, Kenya, hingga Afrika Selatan. Mereka memanfaatkan jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Jazirah Arab dengan Asia dan Afrika melalui Laut Arab dan Samudra Hindia. Di antara seluruh wilayah diaspora Hadrami, Indonesia menjadi salah satu tujuan terpenting. Gelombang kedatangan orang-orang Hadramaut ke Nusantara berlangsung secara bertahap sejak abad ke-13. Meskipun jumlah migran meningkat pesat pada abad ke-18 dan abad ke-19, mereka umumnya datang sebagai pedagang, ulama, guru agama, dan mubaligh yang berperan dalam penyebaran Islam di berbagai daerah pesisir. Pusat-pusat permukiman Hadrami di Indonesia berkembang di kota-kota pelabuhan seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Pekalongan, Cirebon, Palembang, serta berbagai kota di kawasan Indonesia Timur. Di tempat-tempat tersebut, mereka membentuk komunitas yang tetap mempertahankan identitas budaya Hadramaut sambil beradaptasi dengan budaya lokal. Akibatnya, sebagian besar keturunan Hadrami di Indonesia saat ini telah menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia dan memiliki identitas ganda sebagai orang Indonesia, sekaligus pewaris tradisi Hadramaut. Indonesia diperkirakan menjadi negara dengan populasi keturunan Hadrami terbesar di luar Yaman. Hal ini menunjukkan bahwa diaspora Hadrami tidak hanya berkontribusi dalam bidang perdagangan dan dakwah, tetapi juga dalam pembentukan identitas sosial, budaya, dan politik Indonesia modern. Secara demografis, diaspora Hadrami di Indonesia terdiri atas dua kelompok besar. Pertama, golongan Sayyid atau Al-Alawiyyin, yaitu mereka yang mengklaim garis keturunan sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui cucunya, Husain bin Ali. Kedua, kelompok masyayikh atau non-sayyid yang juga berasal dari Hadramaut, tetapi tidak memiliki nasab tersebut. Kedua kelompok ini sama-sama berperan penting dalam perdagangan, pendidikan, dan kehidupan keagamaan masyarakat Nusantara. Dengan demikian, diaspora Hadrami merupakan salah satu jaringan migrasi paling luas dalam sejarah dunia Islam. Dari kerasnya dinding tanah liat Sibam hingga jejak langkah para perantau yang melintasi lautan, Hadramaut membuktikan bahwa sebuah peradaban tidak diukur dari seberapa subur tanahnya, melainkan dari keteguhan manusia yang merawatnya dan
warisan yang mereka bawa ke penjuru dunia.